Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 desain pemrograman web akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan siapa saja yang akan mempresentasi. Yang pertama saya sendiri, yaitu Ikram Ansah sebagai moderator. Yang kedua Atnia sebagai menjelaskan bagian tampilan. Yang kedua Laharis bagian menu. Yang ketiga bagian database, yaitu Rizky. Dan bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Aris dan Ninda. Yang pertama-tama untuk saudara Atnia dipersilakan untuk menjelaskan bagian tampilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan pada bagian tampilan. Di sini kami menggunakan Bootstrap sebagai desain tampilan aplikasi kami. Untuk teks yang akan tampil ke layar, kami menggunakan tag P. Dikarenakan tag P digunakan untuk menampilkan paragraf yang akan tampil pada layar. Dan untuk tampilan mulai voting, akan langsung dihubungkan ke fungsi voting yang ada pada controller. Begitu juga dengan tentang kami, akan dihubungkan dengan fungsi tentang pada controller. Dan ini adalah tampilan pada bagian aplikasi kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi yang telah disampaikan oleh Pak Moderator, saya sebagai presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan bagian menu. Untuk masuk ke bagian menu, terlebih dahulu kita harus login ya, teman-teman. Jadi kita login terlebih dahulu. Nah, di sini pada tampilan menunya kita, di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada kandidat, ada pemilih, ada token, ada user, ada lihat hasil. Nah, aplikasi yang kita buat ini kan merupakan aplikasi pemilihan atau voting kan. Jadi di sini kita lihat terlebih dahulu kandidatnya. Nah, di menu kandidat, di situ ada beberapa tabel yang nanti akan dijelaskan oleh presentator ketiga, yaitu Mas Rizky. Di sini di tabel kandidat nanti tampilannya seperti ini. Kemudian selain ada menu kandidat, di sini juga ada menu user. Tapi terlebih dahulu kita pergi dulu ke bagian codingan yang tertuju pada menu kandidat, yaitu menu kandidatnya. Nah, oh iya, ini udah sih. Oke, di sini. Nah, ini untuk tampilan codingannya ya, teman-teman. Jadi di sini ada nama kandidat ini ya, yang seperti yang tertera di tadi. Kemudian ada visi misi. Ini nih berada pada bagian kelas apa? Pada bagian raw dia. Oke, ini mungkin ya jelas ya. Kemudian ada menu yang lain, yaitu menu pemilih. Pemilih ini bersifat yang sebagai user yang memilih nanti, yang memilih kandidat. Di sini ada juga beberapa tabel di sini. Database nanti ya, berkaitan dengan database ya, yang akan dibahas ke selanjutnya. Nah, di sini ada tercantum nama pemilih, kemudian ada juga fitur untuk hapus. Nah, di sini untuk codingannya itu seperti ini dia, seperti ini. Tunggu ya teman-teman ya, ini ya. Oke. Oh, maaf. Ini ya. Oke. Untuk tampilan codingannya seperti ini. Nah, menggunakan tabel juga ya. Nah, jadi nanti di sini tuh ada fungsi yang dimana kita itu membutuhkan token. Ini token ini yang akan dikirim langsung oleh admin gitu. Dikirim kepada sang pemilih. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke menu berikutnya, teman-teman. Setelah menu pemilih, tadi kan menu kandidat udah ya. Sekarang kita pergi ke menu token. Nah, ini seperti ini menu token. Menu token ini jadi pas pemilih tadi pemilih tadi meminta token. Jadi kita itu yang menyiapkan tokennya. Ini di sini. Ada beberapa fitur juga di sini.
Jadi untuk codingannya ini yang untuk menu token ada pada ini ya token ya teman-teman ya. Kemudian tambah token ini ya. Nah ini jadi di sini dia ada juga berapa jumlah token yang dibutuhkan, kemudian kapan kadaluarsanya di sini. Jadi dia itu ada beberapa pilihannya, ada 3 menit, 5 menit, 10 menit. Ini tergantung pada admin yang mengatur nantinya. Ini hanya kayak kalau dalam Python itu hanya looping aja gitu. Kondisi saja ya. Iya loopingnya. Oke siap. Lanjut pada menu berikutnya ya. Menu token sudah teman-teman. Sekarang kita lanjut pada menu user. Menu user. Nah ini contohnya di sini ada kita sudah isi kemarin ya. Yang kita isi itu ada dengan nama user itu petugas. Ini kita sembarang isi ya teman-teman. Kayak hanya contoh aja. Jadi kita bisa hapus juga yang ini. Bisa hapus. Bisa juga nanti tambahkan gitu. Bisa juga diedit. Nah seperti ini. Untuk menu user itu sendiri codingannya dia seperti tunggu kita cari user ini ya. User ya teman-teman. Nih. Oke ini dia. Nah jadi pada tampilan tabelnya nanti ada nama, email, levelnya, datanya itu data create atau gimana action ya kan, seperti yang ini tadi teman-teman. Nah ini data create, action, level kan, email, nama ini teman-teman. Oke kalau untuk menu user mungkin itu aja ya teman-teman ya. Ini fitur-fitur yang tadi ya. Sekarang kita setelah user memilih kan berarti kita itu harus ada menu di mana kita itu harus lihat hasil. Ini sudah ada juga tertera di sini menu lihat hasilnya. Nah total kandidatnya ada berapa, kemudian total tokennya yang kita kirimkan ke user itu berapa, total pemilihnya juga berapa, total petugasnya juga berapa. Jadi di sini ada. Nah ini untuk statistik voting ini bersifat kayak diagram dia, kayak diagram garis kayak gitu. Jadi nanti tergantung berapa yang memilih gitu, berapa yang memilih nanti hasilnya. Untuk codingannya itu dia seperti ini. Codingan yang untuk apa tadi ya? Lihat hasil ya teman-teman ya. Lihat hasil. Tunggu, ini agak banyak teman-teman. Ini hasil ya. Oke, ini lihat hasil teman-teman. Oke, seperti ini dia. Oke, kayaknya ini kayak tadi kan total kandidat berapa kan ya kan teman-teman, total token itu dia. Jadi nanti tuh yang ini total pemilih ini tergantung dari menu-menu yang ini tadi. Dia tuh sudah berkaitan dengan menu-menu pemilih kandidat, makanya dia nanti tertera di sini total kandidat, total token, total pemilih. Oke, mungkin teman-teman itu aja ya. Kalau karena yang lainnya ini sama saja juga ada tampilan-tampilan seperti kayak gini juga. Oke, mungkin sekian, kita lanjut pada presentator selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lahari sebagai presentator kedua yang mempresentasikan tentang bagian dari menu yang ada pada aplikasi kami. Selanjutnya yang akan saya jelaskan pada kali ini yaitu tentang database. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Adrianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang query-query apa saja yang bakal diambil oleh program kami. Yang dimana di sini kami menggunakan teknologi CodeIgniter 4 dan untuk database-nya sendiri kami menggunakan Exam. Di sini sudah terdapat database dengan nama CI4 voting yang dimana dalam folder CI4 voting ini terdapat beberapa tabel lagi, yang dimana yang pertama di sini ada tabel kandidat, level, pemilih, token, serta users. Yang dimana untuk tabel yang ada pada folder CI4 voting ini dia berbanding lurus dengan apa yang dijelaskan oleh teman saya Laharis tadi yang sudah menjelaskan tentang fitur menu-menu apa saja yang ada pada aplikasi kami. Di sini saya akan membuka pertama yaitu tabel kandidat, yang dimana di sini jika kita lihat strukturnya, di sini ada ID kandidat, nama dan lain-lain. Dan yang menjadi primary key dari tabel kandidat ini yaitu ID kandidat. Selanjutnya di sini ada tabel level dan untuk strukturnya seperti ini. Untuk tabel pemilih strukturnya seperti ini. Dan untuk tabel token strukturnya seperti ini dan seterusnya.
Sebenarnya Coordinator juga mempunyai fitur untuk membuat table secara otomatis menggunakan codingan, tetapi di sini kami lebih memilih untuk menggunakan secara manual agar penjelasannya lebih akurat. Dikarenakan jika menggunakan codingan yang hanya tampilannya hanya berbentuk source code. Dan untuk fungsi yang bakal mengambil apa aja yang ada dalam database terdapat pada folder models. Yang dimana folder models ini merupakan sebuah folder yang ada pada Coordinator yang bakal menampung semua fungsi-fungsi yang bakal mengambil semua data yang ada pada database. Yang dimana di sini sudah terdapat file kandidat model.php yang dimana folder ini akan mengambil semua data yang ada pada tabel model pada tabel kandidat. Dan kenapa di sini kosong? Dikarenakan kami belum mengisinya. Nah, contohnya seperti ini di sini. Protect table di sini mendeklarasikan bahwa ada table yang dengan nama kandidat. Dan juga sebagai pengenalannya untuk bahasa pemrograman PHP ini, yang dimana seperti yang kita tahu bahwa bahasa pemrograman itu sebenarnya paling bodoh, sehingga di sini kita memberikan seperti key-nya bahwa tabel kandidat ini memiliki ID kandidat, yang dimana ID kandidat ini sudah kita jadiin primary key yang ada pada database. Dan untuk fungsi-fungsi selanjutnya merupakan sebuah query-query dasar yang dapat mengambil semua data yang ada pada database C4 voting pada tabel kandidat. Dan untuk query-nya sendiri bisa dilihat di sini. Yang dimana di sini select kandidat nama, yang dimana ini berarti pilih tabel dengan nama kandidat dan hitung pemilihnya ada berapa, dan yang sebagai key-nya itu ID kandidat dengan nama lain total voting. Setelah itu join maksudnya itu menyambungkan tabel kandidat dengan tabel pemilih, yang dimana yang nantinya pemilih akan memilih kandidat yang ada pada tabel kandidat. Selanjutnya di sini juga ada file level model.php, yang dimana file level ini yang akan memberitahukan kepada program bahwa program ini memiliki 3 level. Yang pertama ada admin, yang kedua ada petugas, dan yang ketiga ada user. Dan tiap-tiap level itu juga memiliki beberapa fitur tersendiri, yang dimana yang memiliki hak akses penuh yaitu pada level admin. Sedangkan level petugas hanya diberikan akses untuk membulk token. Dan begitupun pada file-file berikutnya di sini dengan nama pemilih model.php, yang dimana di sini akan mengambil semua data yang ada pada database. Dan untuk query-nya sendiri bisa dilihat di sini. Get database table query, yang dimana di sini akan membuat sebuah query untuk mengambil semua data pada database. Setelah itu get post, di sini akan memposting semua apa yang kita tambahkan pada program ke pemilih yang ada pada tabel pemilih pada database. Dan untuk user model di sini untuk memasukkan user yang telah login dan akan ditampilkan ke layar pada bagian users yang ada pada fitur aplikasi kami. Di sini saya akan mencoba menambahkan satu kandidat, yang dimana nanti otomatis akan masuk ke dalam database yang bernama C4 voting. Dan kenapa dia bisa masuk? Dikarenakan pada file kandidat ini terdapat sebuah fungsi, yang dimana nama fungsi tersebut yaitu getPost, yang dimana di sini terdapat sebuah if else. Di sini akan terjadi pengecekan, yang dimana jika sistem nge-request adanya perubahan pada database, maka akan langsung dimasukkan ke dalam database. Dan untuk fungsi filter ini cuman hanya untuk memfilter pada saat searching terjadi. Jadi ini hanya untuk fitur searching pada aplikasi. Di sini saya akan coba menambahkan sebuah data. Saya isi ngasal saja, teman-teman.
Kenapa ini error? Dikarenakan file gambar tadi terlalu besar. Dikarenakan batas dari database sendiri yaitu sekitar 3 MB. Nah, telah berhasil menambah data. Nah, coba kita lihat di database-nya, kita refresh. Nah, pada tabel kandidat sudah terdapat data yang sudah kita tambahkan tadi. Dan begitupun seterusnya. Pada tabel pemilih, user model, dan untuk token sendiri itu di bulk menggunakan fungsi yang ada pada PHP. Dan mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Arif Anursida ataupun nanti teman saya yang bernama Ninda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky Adirianto di sini. Pada folder partial terdapat sebuah folder lagi, itu parkir user, yang dimana di dalamnya terdapat dua file. Yang pertama yaitu footer.hp dan juga navbar php untuk file pada folder berisi tentang footer yang akan tampil pada bagian bawah proyek ini, sehingga nanti pada saat membuat sebuah halaman atau web itu menurutnya tidak mengulang pada file footer ini, sehingga nanti kita hanya perlu menginput file footer.php. Sedangkan pada fitnah berguna untuk menampilkan sebuah kabar pada saat nanti layoutnya dikecilkan sehingga akan terkesan responsif. Baik, segitu mungkin akan dilanjutkan dengan Ninda.